Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Albertus Andri Kurniawan. Nomor NIM 922024 Saya seorang mahasiswa Politeknik Negeri Balikpapan, program studi Teknik Sipil, kelas RPL Buma Batch 2. Video ini saya buat untuk memenuhi penilaian dalam rangka ujian akhir semester genap mata kuliah komputer aplikasi struktur yang diampu oleh Ibu Anis Aulia. Nah, di dalam video ini saya akan mempermodelkan pembuatan sebuah bangunan gedung bertulang dengan aplikasi SAP 2000. Ya teman-teman, dalam video ini juga saya akan memodelkan yaitu satu, pembuatan rangka bangunan, yang kedua pendefinisian material, pendefinisian frame, pendefinisian area atau plat, dan permodelan alias kita akan drawingnya ya. Untuk video selanjutnya akan ada pembebanan, entah pembebanan atau yang lainnya. Videonya akan dibagi dua teman-teman ya. Terima kasih. Setelah itu kita akan lihat soal yang diberikan oleh Ibu Anis seperti ini teman-teman ya. Dengan mengacu pada data yang disajikan pada tabel berikut, silakan buat model struktur gedung beton bertulang secara lengkap dan sesuai prinsip perencanaan. Kebetulan saya nomor NIM urut 1 teman-teman ya, yaitu ditugaskan untuk membuat gedung bertulang dengan definisi spesifikasi kolomnya itu 31 x 31 cm alias persegi teman-teman ya. Baloknya 31 x 21 cm. Kuat tekan atau mutu betonnya 20 MPa. Untuk kuat tulangannya 210 MPa. Nah, ini teman-teman ya. Jumlah ruang yang ditugaskan kepada saya untuk arah X itu ada 3 ruang dengan jarak masing-masing ruangan, antar ruangan itu 3 meter. Ruangan A, B, dan C itu masing-masing 3 meter. Lanjut teman-teman ya. Lanjut, untuk arah Y, saya diberi tugas untuk membuat ruangan 6 ruangan dengan jarak antar ruangan 3 meter juga. Z atau untuk lantainya, saya diberi tugas untuk membuat gedung beton bertulang dengan 4 lantai dengan masing-masing lantai berjarak 4 meter. Dan tebal masing-masing lantai itu sama teman-teman ya, 100 mm atau 15 cm, dan tebal atap atau atap deknya itu 12 cm teman-teman ya. Catatan penting teman-teman, jika terdapat data atau spesifikasi yang belum dicantumkan dalam tabel, silakan tetapkan secara rasional berdasarkan referensi yang relevan. Ya. Proses pemodelan wajib direkam dalam bentuk video. Sedang saya lakukan. Video pemodelan dapat diunggah ke Google Drive atau YouTube nanti ya. Dan ini lembar jawaban harus dimuat identitas lengkap, nama, NIM, dan kelas. Saya ulang lagi, nama saya Albertus Andri Kurniawan dengan nomor NIM 922024 kelas RPL Buma Batch 2. Mari kita kerjakan teman-teman bareng-bareng ya, sama-sama kita kerjakan. Oke, kita buka aplikasi SAP-nya yuk. Mana SAP-nya? Maaf, saya tutup lagi tadi itu.
teman-teman ya, agak lama karena SAP-nya saya tutup tadi. Semoga tidak lama ini. Oh ya teman-teman, untuk aplikasinya saya pakai SAP 2000 ya teman-teman, versi 21. Nah, sudah muncul teman-teman ya. Oke, lanjut. Jadi pertama kita akan mempermudahkan rangkai dulu teman-teman ya, dengan cara new model. Nah, di sini di new model, di sheet new model ada unit dan template. Pastikan unit teman-teman ini ya teman-teman. Dalam soal teman-teman atau deskripsi teman-teman itu kan masing-masing teman-teman. Di sini di tugas Bu Anis, UAS Bu Anis menggunakan meter teman-teman ya. Jadi saya akan menggunakan kilonewton, meter dan C ini teman-teman. Tapi kalau teman-teman ada yang menggunakan ton, KGF, monggo silakan teman-teman, sesuaikan aja ya. Nah, kalau template saya sarankan teman-teman menggunakan yang blank. Kenapa menggunakan blank? Pertama, mudah diaplikasikan teman-teman ya, mudah kita edit, mudah kita segala macam, jadi enak kita untuk editnya. Kita klik blank teman-teman. Oke, tampak dua sheet ya teman-teman. Nah, setelah kita dari new model tadi, kita pastikan pojok kanan bawah ini satuannya, ukurannya sama yang kita pilih. Tadi saya memilih kilonewton meter C ya teman-teman ya. Jadi sama ya teman-teman ya sudah. Kalau beda, waduh nanti berbeda pula nanti ukurannya di dalam gambar SAP. Lanjut, kita pilih yang bagian kanan untuk 3D-nya aja, yang titik ini kita untukkan yang ini teman-teman ya, kita untuk model sheet-nya ya. Kita klik kanan, edit grid data. Nah, ini kita pilih modify. Nah, ya teman-teman, kita geser ke kiri dulu. Soalnya kita anggapi ya teman-teman ya. Di soal saya diberi tugas untuk membuat ruangan arah X yang melebar itu, jadi X itu ke kanan teman-teman ya, melebar, Y itu ke belakang atau ke belakang sana boleh, monggo teman-teman mau ini kan, dan Z itu paling atas atau bawah ya, itu sumbunya teman-teman, sumbu X, sumbu Y dan sumbu Z. Nah, untuk X saya diberi tugas untuk membuat 3 ruang, masing-masing jaraknya 3 meter. Nah, di sini teman-teman sama, ini ada X grid data, Y grid data dan Z grid data. Di X kita sama buat ruang ya. Ruang itu tadi tugas saya adalah 3 ruang. Tidak mungkin juga kita membuat 3 aja teman-teman, tapi ruang plus 1. Jadi kita buat 4 ya teman-teman. 1, 2, 3, 4. Di sini saya akan kasih kode A, B, C, dan D. Dengan saya masukkan ordinate-nya ini, yaitu jarak berapa tadi teman-teman? Jarak 3 teman-teman. A itu untuk sumbu pokok teman-teman, sumbu 0,000 nya 0,0,0. Dan ini berarti 3. Ini berapa? 6 dan ini 9. Pintar teman-teman ini. Cakep. Oke. Kita udah lama-lama teman-teman. Y kita diberi tugas untuk 6 ruang. 6 ruang berarti kita ruang, ingat ya, ruang plus 1. 6 ruang plus 1 sama dengan 7. Jadi kita kasih 7 teman-teman ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 grid. Kita kasih nokta. Kakak sana dulu nak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 ya teman-teman ya. Ini berarti kita jaraknya berapa? 3 teman-teman. Sama. Berarti untuk 0,0 tetap di 1. Yang kedua ini adalah 3. Berapa teman-teman? 6, 9, 12, 15,
Oke, sudah ya. 3, 4, 5. Loh, 6-nya enggak ada, teman-teman. Oh, salah, maaf nih. 6. Maaf. 6 dan 7 nih. Oh, 7 dan 8. Nah, pas ya, teman-teman ya. 12, 15 sama 16. Oke. Nah, sekarang kita cek lagi. Untuk Z kita 4 lantai. Nah, di sini teman-teman. Suatu bangunan ada namanya lantai dasar, lantai, dan atap. Jadi 4 lantai, lantai dasar, 4 lantai, dan atap. Berarti ada, kita buat 6 grid ya. 1 tambah 4 tambah 1. Berarti 4 ya. Berarti 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Buat Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6 dengan masing-masing ordinate. Kalau masing-masing antar lantai itu diberi jarak 4 meter, berarti ini 0 ke 4, 4 ke 8, 8 ke 12, 12 ke 16, 16 ke 20. Oke. Nah, cek teman-teman, sama enggak 3 dan 6? Pas ya teman-teman ya. Nah, setelah kita cek dan sama, pastikan bubble size-nya sama. Kalau di sini menurut saya di masing-masing device itu berbeda teman-teman ya. Kalau di device saya ini pakai koma ya. Jadi saya pakai 1 koma ya. Kalau di device teman-teman yang lain mungkin pakainya titik, monggo silahkan ya. Monggo. Nah, di sini teman-teman, gedung bertingkat seperti ini mestinya kita pakainya akan tangga teman-teman ya. Jadi kita akan memodelkan tangga di awal ya. Daripada kita akhir, mending kita di awal. Karena apa? Nggak mungkin tidak ada tangga teman-teman. Masa mau melompat? Kalau mau turun mau lompat gitu ya, nggak aman, nggak safety juga. Jadi kita memulai tangga dengan cara kita buat tangga ini di depan sini teman-teman. Di ini area ini nih. Nah, dengan cara seperti apa? Kita tambahkan grid teman-teman. Untuk tambah grid X, Y, dan Z-nya ya. Dengan cara seperti apa? Saya akan buat bordes itu dengan tinggi setengah dari antar lantai. Artinya antar lantai itu setengah, elevasinya ya setengahnya itu antar lantai. Terus untuk tebalnya itu 1 meter, spesiesnya 1 meter. Dengan cara seperti mana teman-teman? Ayo kita gimana? Jadi untuk arah X-nya kasih nota E, itu bukan 12 teman-teman ya, bukan. Tapi kita kasih yang di sini kan tadi berarti setengahnya dari A ke B tadi kan jarak 3, berarti setengahnya berarti 1,5 ya teman-teman ya. Ingat pakainya koma kalau teman pakai titik ya titik. Oke. Sudah teman-teman ya, tergambar. Yang di Y saya akan gambarkan juga 1 juga buah. Jaraknya 1 aja teman-teman, 1 meter aja teman-teman, dari ujung sini ke ini 1 meter dengan cara menambahkan grid sejauh 1 meter. Oke, sudah teman-teman ya untuk bordesnya. Nah, yang paling tricky ini teman-teman. Untuk Z kan ada 4 lantai teman-teman. Lantai dasar lantai 1, lantai dasar ke lantai 1, lantai 1 ke lantai 2, lantai 2 ke lantai 3, lantai 3 ke lantai 4. 4 ke atap kan tidak mungkin pakai tangga. Ya teman-teman ya. Jadi ada 1 dasar ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4. Ada 4 bordes teman-teman ya. Jadi kita tambah 4 ya. Di sini ada gridnya, ada tambah 4. 1, 2, 3, 4. Sejauh apa teman-teman? Tadi kan saya bilang bordes itu saat tingginya separuh dari antar lantai. Jika lantainya itu 4, berarti separuhnya antar lantai. Lantai dasar ke 4, kita kasih Z7 dulu teman. Kita kasih nota 7, 8, 9, 10. Z7 itu kita kasih berarti berapa separuhnya dari 0 ke 4? 2. 4 ke 8 separuhnya berapa? 6. Bagus. Ayo ini berapa? 10. Ini 14. Oke. Teman-teman pinter semua. Sudah teman-teman ya. Nah, sudah seperti bentuknya, tapi kayaknya bentuknya kurang cantik. Ini kita kasih star aja teman-teman, supaya terbalik seperti ini teman-teman, biar enak lihatnya, pandangnya. Oh, cantik kan kalau ke sini
Iya. Kalau di atas sana kan nanti kita muter-muter gambar itu. Oke. Kita oke kan. Oke. Nah, seperti ini tuh ya bentuk kasarannya, frame tulangannya. Seperti desain tadi beton bertulang kita ya, gedung beton bertulang kita. Nah, setelah kita mendefinisikan rangkanya, kita mendefinisikan materialnya. Tadi saya bilang material itu ada dua, konkrit atau beton dan tulangan. Nah, kita jangan cari seperti apa, ikuti saya teman-teman ya. Define material. Nah, di sheet define material ini ada dua defaultnya, 4000 psi dan A99 sekian ini. 4000 psi ini beton betul ya, konkrit, dan yang bawah ini adalah tulangan. Tapi sebaiknya kita membuat yang baru aja, yaitu dengan cara add new material. Material type-nya kita ganti konkrit, beton. Ininya biarkan aja. Nah, kalau sudah akan muncul seperti itu teman-teman. Nah, kita ganti dengan cara modify. Kita ganti namanya sesuai dengan soal kita FC-nya pakai berapa? FC25 ya. F pakai besar kecil aja lah. Besar aja semuanya biar enak. FC25. Nah, material grade-nya sama FC25 juga. Nah, jikalau kita pakainya FC25, itu kan satuannya MPa. Nah, sedangkan unit ini kita tidak ada MPa. Sedangkan MPa itu adalah Newton per milimeter persegi. Di mana kita menemukan milimeter persegi? Di sini teman-teman ya. Nih. Tapi kalau teman-teman pakainya yang lain, monggo silakan sesuai dengan kebutuhan teman-teman masing-masing. Kalau saya memakainya Newton milimeter cm. Nah, di sini teman-teman. Modulus elastisitas untuk beton itu kita dapat dengan rumus yang sudah dengan tabel, yaitu 4700 dikali akar dari FC-nya itu sendiri, akar dari mutu betonnya itu sendiri. Di sini mutu betonnya 25 ya, berarti akar kita tulis dengan square SQR kurung buka 25 kurung tutup, enter. Maaf, ini SQR teman-teman ya, salah, SQR ya, mohon maaf. 4700 bintang atau shift 8, monggo silahkan. Ini adalah SQR, bukan SQR ini, SQR buka 25 ini, enter. Nah, ini teman-teman, jangan lupa konkret karakteristiknya dibuat sesuai dengan mutunya 25. Oke. Di sini kita sudah mendapatkan beton dengan mutu 25 ya. Kita satu lagi tulangan. Material ya, tulangan. Kalau tulangan kita pakainya apa? Rebar. Betul, rebar oke. Kita modify ya, kita rubah. Ini kita kasih judul tulangan. Kita kasih besar biar sama-sama. Tulangan. Nah, di soal saya ini 210 FY-nya. Tulangan dengan FY 210 itu berarti BJ-nya itu BJ 21. Sudah sesuai ya, MPa ya, teman-teman. MPa milimeter ya. Untuk modulus elastisitasnya itu 200. Kita buatin aja lah. 200 MPa ya, teman-teman ya. Berapa nih? 1 2 3 4 5. Nah, BJ21 itu FY-nya itu 210 MPa. Untuk FU-nya itu 370. Coba cek, betul enggak? Salah ngomong ya teman-teman ya. Nah, kalau saya percaya jadi 370. Nah, kalau untuk FYE-nya didapat dengan cara 1,1. Ingat, saya pakai koma ya teman-teman ya. Kalau teman-teman pakai titik ya monggo. 1,1 dikali
210 FY nya ketemu 231 MPa. Untuk FOE nya itu 1,1 dikali 370 ketemunya 407. Cek apa benar? Benar. Oke. Dan oke lagi. Setelah kita mendefinisikan material, kita mendefinisikan frame. Di frame itu ada dua, yaitu kolom dan balok. Oke. Dengan cara define section properties frame section. Nah, add new properties. Di sini kita kasih concrete. Kita pilih yang mana coba teman-teman. Ini ada tube, pipa, untuk ini beton, Judit atau precast, tapi kita pakai rectangular aja ya. Nah, di sini kita kasih namanya apa ya? Konkret aja ya. Ya. Konkret. Tulisan apa? Konkret. Ya. Nah, maaf kita geser dulu. Sesuai dengan soal, kolom kita namanya konkret, ganti namanya ini, jangan konkret, soalnya sama-sama konkret nanti. Namanya kolom aja teman-teman, kolom. Nah, sesuai dengan soal, kita dikasih soal kolomnya tuh 31 kali 31 cm. Ingat, kita masih pakai meter ya. 31 cm kali 31 cm berarti 0,31 ya. 1 ini 0,31 persegi teman-teman ya. Materialnya apa? Ayo FC25. Nah, setelah itu kita konkret reinforcement. Nah, di sheet reinforcement data ini ada berbagai macam data nih. Saya jelaskan satu ya. Longitudinal bars ini adalah tulangan yang memanjang, longitudinal yang melintang. Conventional bars, TIS, ini artinya tulangan sengkang. Kalau misalnya di soal teman-teman tulangannya dengan apa yang berbeda-beda, ada diameter berbeda, monggo silakan dengan nokta berbeda-beda. Ini bisa teman-teman, karena ini sama, UAS kita sama, berarti tinggal tulangan saja. Design type, ingat ya, kalau kita kolom, ya kita kolom. Kita rectangular. Conventional bar, TIS, artinya tulangan sengkang kita tuh bentuknya kotak-kotak. Nah, ini clear cover ini adalah selim beton, kita pakai yang 4 cm. Nah, ini number long bar ini berapa, long bar apa, two face nya berapa. Ini two face, three face ya, artinya 3x3 teman-teman, 3x3. Longitudinal bar size, tulangannya berapa ukurannya? Saya berapa ya, 20 ya. Ini kalau bar size-nya saya kalau tulang sengkang itu kasih 12 saja. Tidak mungkin tulang sengkang itu lebih besar daripada tulangan melintang ya teman-teman ya, tulang utama. Nah, ini spasi antar tulang sengkang itu 15 cm. Ini sama aja. Oke, kita buat. Oke. Nah, ini oke lagi. Nah, kita mendapat satu yaitu kolom. Kita mendefinisikan lagi satu lagi yaitu balok. Konkret, bahannya konkret, ini rectangular, kita kasih nama balok ya. Balok ukurannya berapa? Ini 31 kali 21 cm, 0,31, artinya 0,31 kali 0,21. Apa? Mana tadi balok ya? Balok modify ya. Ini FC-nya 25, konkret informasinya. Nah, kalau balok jangan lupa dirubah beam ya teman-teman ya, beam. Untuk top sama ininya berapa ya enaknya ya? Kita buat 0,4 aja ya. Rebar centernya ini 0,4. Bottomnya juga sama. Oke.
Ingat, kalau balok tidak ada tulangannya. Ini tidak tulang. Udah FC sama. Oke. Sudah teman-teman ya, kita buat sudah ada 2 balok dan kolom. Oke. Sudah teman-teman ya. Kali ini kita mendefinisikan plat. Ingat, plat ada 2 juga. Plat lantai dan plat atap. Plat lantai kita definisikan seperti ini. Kalau tadi pakai frame, kita definisi section properties, area section. Nah, itu tuh sectionnya kita sel sama, kita add new section aja teman-teman. Add new section, ini kasih nama lantai. Nah, ini teman-teman, sesuai dengan soal, kita diberi tugas untuk tebalnya itu 15 cm. Nah, ini membran itu tebalnya teman-teman. Bending itu lanjutannya sama, kita samakan aja ya. Nah, frame-nya sama, materialnya FC25. Material angle 0, artinya lurus, tidak ada angle-nya, tidak ada sudutnya, lurus saja ya. Nah, ini type-nya kita pakai yang thin, yang tipis-tipis saja. Kalau thick ini bisa untuk jembatan teman-teman ya. Oke, sudah, kita hanya mendefinisikan berapa tebal dan namanya apa mutunya aja. Oke, lantai sudah, kita mendefinisikan lagi. Habis lantai apa? Ayo, atap. Ini kasih dak aja biar atap dak. Atap dak sesuai dengan soal kita dikasih 12 cm teman-teman ya, 120 mili. 0,12. Ini 0,12. Ininya C25. Sama, ini juga. Oke. Sama teman-teman ya. Oke. Nah, sudah itu kita save dulu. Kita save supaya kita ada hilang jejak. Save. Ini apa ya? Awas gedung beton bertulang. Oke, simpan. Sudah ya teman-teman ya. Kita ganti permodalan kita. Untuk itu kita yang ini kita kasih arah X aja lah teman-teman. Nah, ini 8. FC 1,1 teman-teman ya. Apa? Ini kok hilang satunya? Jelek nih teman-teman, ada hilang satunya nih. Tidak puas saya nih. Nah, oke teman-teman ya. Oke. Nah, itu kita permodalan seperti ini. Kita di X ya. Kita bukan di X teman-teman, kita di exit aja. Sorry. Di exit ya. Ini bagian yang muka sini teman-teman, muka. Nah, kita gambarkan kolomnya dengan cara ini ya. Draw frame cable. Nah, pastikan ini kolom. Kalau kolom berarti dia vertikal. Kalau balok dia mendatar. Kita kolom dulu teman-teman. Kolom. Dengan cara kabel. Nah, sudutnya ini. Kita lewatin teman-teman. Ini itu apa namanya? Apa tadi, bordes. Jangan diklik teman-teman. Bordes. 1, 2, 3, 4, 5. Untuk memutusnya klik kanan. Nah, karena saya tidak pengen capek teman-teman, kita replicate aja teman-teman ya. Dengan cara gimana? Maaf, kita blok, pastikan semua terblok, edit, replicate. Nah, kita mau replicate kemana? Kita akan duplikasi lah. Duplikasi mana? Ke arah X. Oke, X ya. X itu sejauh apa? Antar ruangan ini berapa? 3 kan?
3. Sebanyak berapa? Ini sebanyak 1, nokta B, nokta C, nokta D. 3. Oke. Nah, sudah ya teman-teman ya. Di sini sudah gambar. Nah, sekarang kita akan menggambar balok teman-teman. Balok. Rubah lagi nih, jangan kolom. Balok. Jangan yang ini teman-teman, ini bordes. Ingat bordes. Klik, sap, sap, sap. Nah, kita akan replikat lagi teman-teman. Edit, blok dulu. Blok, edit, replicate atau Ctrl L. Ini ganti dulu. Hati-hati. Yang kita mau replicate itu arah Z teman-teman ya. Arah ke atas. Sejauh apa? Tadi sejauhnya 4. Berapa kali? Ingat, 1, 2, 3, 4. 4 kali teman-teman ya. 4. Oke. Sudah. Nah. Sudah teman-teman ya. Sudah. Kita cek dulu. Apakah benar yang kita ini balok dan kolom. Dengan cara seperti apa? Centang. Ini centang. Set Display Option. Yang untuk frame, kita sectionnya kita centang. Oke. Nah, kita cek. Sama enggak? Balok-balok, kolom-kolom. Jangan balok sama kolom. Ini sudah ya teman-teman ya. Bantu cek teman-teman. Sama enggak? Sama. Oke. Kalau sama, kita kan capek nih satu persatu. Baru ini keruntelan begini teman-teman. Nah, kita lebih bagus kita replicate lagi teman-teman. Dengan cara seperti tadi. Blok. Sebelum itu kita ada berapa? Kita bikin fondasi dulu, join ini dulu teman-teman. Lupa saya. Maaf ya. Ini bikin caranya gimana? Ini klik. Kalau join berapa? Join ayo. Assign. Join. Extend. Kalau fondasi kita boleh titik pakainya? Jepit. Oke. Oke teman-teman ya. Sudah ya. Nah. Kalau sudah itu seperti tadi, capek kan kita keruntelan begini ya, nanti malah salah-salah lagi. Kita copy aja, copy paste dengan replicate tadi, copy paste, duplikat. Ini pastikan semua terpilih, tidak ada yang tidak. Kalau ada yang bolong satu, wah kacau. Kita begini satu-satu ya, copy una. Maaf, campur bahasa tambang copy una itu copy saja gitu. Copy itu artinya dimengerti aja gitu, ya. Ini sudah. Kita edit, replicate. Ini kita udah pada gini, kita nol dulu kita. Nah, kita akan menduplikasi ini ke sumbu apa? Sumbu Y. Sumbu Y. Sejauh berapa? Sejauh berapa? Sejauh 3. Antara 3 tadi kan? Sejauh 3. 3, aja, 3, berapa kali sih? 1, nokta 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi noktanya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Sejauh 6 ya. 6. Oke. Sudah ini teman-teman ya. Sudah. Ini kolom nih, kolom. Cuma ingat teman-teman. Ini baru kolom dan balok dalam posisi tegak. Untuk platnya belum. Nah, cara seperti apa? Kita ubah arah view kita. Kalau ini kan XZ, kita pakai yang XY. Nah, kan X-nya belum dah. Nah, ingat teman-teman ya, ini ada biru-biru nih. Kalau kita naik atau turunkan, itu sesuai dengan ini ya. Ini bordes teman-teman, ini bordes. Nah, ini lantai 1. Nah, ini lantai 1 teman-teman ya, lantai 1. Ini bordes lagi. Lantai 2, bordes lagi, lantai 3. Nah, sama juga turun. Kita pakainya lantai 2, lantai 1 aja dulu, teman-teman. Mana tadi? Kalau lantai 1 berarti 0,4, berarti 4 ya, teman-teman ya. Ini 4 ya. Ini baru bordes, teman-teman, bordes. Nah, ini. Kan enggak ada lantainya, teman-teman. Los gini. Udah bagus toh.
Nah, kita pakainya gini. Ini kita akan kalau apa? Ayo, ingat apa di sini? Ini bukan kolom ya teman-teman, tapi balok. Balok teman-teman ya, bukan kolom. Kalau kolom kan yang ini kan tidur. Cuma view-nya aja kita tidur ini. Jadi kita menghadap ke atas, view-nya menghadap ke atas ini. Ya, balok teman-teman ya, balok. Ingat, karena saya tidak pengen repot, kita gambarnya cuma satu ini aja. Kita copy paste dengan cara replicate teman-teman, dengan maaf, nggak bisa ya, gini aja lah. Nah, sudah terpilih semua, kita edit. Replicate. Nah, ini ke arah sumbu apa? Sumbu Y. Jauh apa? 3. Berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali. Coba 5 kali. Itu enggak 5 kali. Kalau enggak bisa ya 6 kali berarti. Nah, pas ya teman-teman ya. Pas. Balok. Oke. Nah, setelah ada balok-balok seperti ini, kita ingat, ini kan masih di lantai 2 nih teman-teman. Lantai 2, lantai 1, lantai 2, 3, 4, ini masih ngeplong. Nah, saya buktikan ya. Ini bordes. Nah, ngeplong kan teman-teman. Nah, gimana caranya? Kita buat seperti itu. Nah, kita akan replikat lagi. Dengan cara seperti apa? Kita akan replikat yang ini aja, yang balok-balok ini aja teman-teman. Oh, enggak bisa teman-teman ya. Oh iya, dari sini teman-teman. Nah, sudah terpilih semua teman-teman, ada kuning-kuningnya. Kita replikat. Ini kan kita posisinya di lantai 1. Kita replicate edit, replicate. Ini bukan ini ya, ini no ini teman-teman. Z ya, arah Z teman-teman, arah Z. Oke. Setinggi 4 meter dengan lantai 1, ininya berapa? 1, lantai 1, 2, 3 teman-teman ya, 3 kali. Kenapa enggak 4? Karena atap kan beda teman-teman, kan kita udah buat 2, ini lantai teman-teman, bukan atap ya, bedain nanti beda. Bentar. Oh, kalau atap masih sama sih, cuma yang bedanya adalah sectionnya. Maaf teman-teman, berarti 1, 2, 3, 4 ya. Maaf, masih belajar teman-teman, sama-sama kita belajar teman-teman ya, kalau ada salah ngomong. Sudah? Oke. Nah, sudah teman-teman ya, tertutup semua, cantik. Nah, kita cek dulu dengan cara kita putar-putar dulu. Nah, ini teman-teman ya, sudah semua. Sudah. Nah, kita akan mau gambarkan lantainya per section ini teman-teman. Nah, kita gambarkan lantainya itu seperti apa dengan cara, ingat, lihat ini teman-teman, kita quick draw area, kita pakai yang lantai 2 teman-teman, lantai 1 teman-teman. Ini klik. Oh, kok enggak mau teman-temannya, bentar.
kita quick draw udah lantai. Tuh, kok nggak mau lihat merah-merahnya teman-teman? Ada apa nih? What's wrong with me? Bentar teman-temannya, ada something wrong. Ya apa teman-teman? Bentar ya. All is well, all is well. Kita save dulu aja lah teman-teman, save dulu. Save. Save. Tengah dulu berapa bracket. Tapi tadi bisa aja replikatnya itu dari balok tadi yang bawah tadi. Ini kok nggak bisa terpilih teman-teman? Coba ya, cek nih. Fill object gimana? Fill object. Untung teman-teman. Ini ya sudah ya. Ini. Aduh, sorry. Ini. Bordes teman-teman. Bordes tetap dipilih ya. Bordes. Oke. Nah, ingat ini baru lantai 2 ya. Teman-teman, kalau mau dipilih untuk lantainya, ini kan baru lantai berapa nih? Lantai 1. Kalau untuk memilihnya, kita replikat aja teman-teman. Caranya gimana? Replikat aja teman-teman. Ini kita pilih, kita exit dulu, kita pilih. Maaf, kena tengah. Kita pilih platnya aja. Kita pilih, ya, replicate. Jauh 4 meter. Itu 2, 3 ya teman-teman ya. Ini lantai soalnya. Beda ujungnya nih, 3. Oke. Oke teman-teman ya. Ini sudah nih teman-teman. Ini ya sudah. Ini sudah nih. Sebenarnya sudah nih. Nah, sudah kan teman-teman? Nah, sudah kan? Nah, khusus yang untuk atap, kita kasih yang atap teman-teman. Jangan yang lantai. Beda nanti. Oke. Ini kita naikkan dulu. Naikkan sampai ke atap. Bordes lantai 3. Bordes lantai 16, bordes
Nah, ini teman-teman ada biru-birunya nih. Nah, kita kasih yang model atap. Oke. Atap ini full ya teman-teman, jangan ada yang ngeplong. Tadi ngeplong itu untuk tangga teman-teman. Nah, ini enaknya teman-teman, bisa toh, bisa lah. Saya aja yang masih baru kemarin ya bisa teman-teman. Oke, ini berkat bimbingannya Bu Anis ini yang tidak lelah mengajari kami. Terima kasih Bu Anis ya. Oke, nah sudah teman-teman ya, sudah. Oke, permodelannya sampai sini. Nih ya toh, nih balok kolom balok dan atap. Ini atap teman-teman ya, nih atap ya, ini atap, ini lantai. Oke ya, oke, kita save dulu. Save. Oke teman-teman, sementara video part 1 saya cukupkan sampai sekian karena saya ada tugas lain. Jadi besok video selanjutnya part 2 akan saya lengkapi dengan model pembebanan, baik itu pembebanan untuk atap, terus dinding, lantai, tangga plus tangga, ataupun pembebanan untuk dinding, entah itu pembebanan model beban sendiri, dead, beban mati tambahan super dead, beban angin, dan ditambah beban gempa teman-teman ya. Jadi untuk video selanjutnya part 2 akan berisi seperti itu. Nanti tentunya akan seru deh ya teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman, sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih, dadah. Terima kasih.